Oke guys, di video ini saya akan membagikan pengalaman mendaki ke Sindoro dengan menggunakan jasa trip. Ini pertama kalinya saya menggunakan jasa trip, karena sebelumnya saya sudah pernah ke Semeru dengan kawan-kawan. Dan untuk para pemula, menurut saya rekomendasi banget menggunakan trip untuk mendaki gunung, apalagi pendakian pertama. Karena lebih praktis, efisien, dan juga lebih hemat. Juga kita tidak perlu membawa tenda dan banyak logistik karena sudah disiapkan sama panitia. Oke, langsung saja. Jadi saya pemberangkatan itu dari Jakarta menuju Wonosobo dengan Mepo di Uki. Kita di Uki kumpul dan di perjalanan itu sekitar 8-10 jam tergantung kondisi jalanan. Untuk pendakian kita memilih jalur via Kledung. Jadi sesampainya di sana kita langsung kumpul di base camp Kledung. Oh iya, kita berangkat dari Uki itu jam 11 malam dan sampai Wonosobo di base camp Kledung itu jam 9 pagi. Setelah itu kita lanjut istirahat dan persiapan packing, kemudian sarapan pagi, dan jam 12 siangnya itu kita berangkat menggunakan ojek. Di sini ojeknya wah parah, sangat ekstrim sekali menurut saya. Jadi naik ojek dari base camp ke pos 1 itu harganya 25.000. Sedangkan kalau naik ojek dari base camp ke pos 2 nggak nyampe si pos 2 sih. Jadi pertengahan pos 1 sampai pos 2 gitu. Jadi itu nambah lagi jadi 50.000. Sementara kita naik sampai pos 1 saja, jadi bayar cuma 25.000 doang. Jujur di sini parah sih ini ojeknya menurut saya, karena di jalanan yang se-ekstrim itu kita dibawa ngebut sampai gak bisa berkata-kata sih itu. Megang HP aja pengen ngeplok di ojek itu susah banget, soalnya bawa motornya abang-abangnya gila, parah ngebut banget dia. Nanti bisa dicoba sendiri kalau ke Sindoro via Kledung naik ojek itu rasanya seperti apa. Menurut saya sih bakalan kapok sih. Tapi ya lumayan sih menghemat waktu daripada kita jalan dari base camp ke pos 1 itu lumayan jauh, bisa sampai setengah jam sampai 1 jam sih. Kalau menggunakan motor kita ngojek paling jadi 30 menit doang udah sampai gitu. Tapi ya lumayan lah. Untuk ekstrimnya ekstrim banget. Oke, kita lanjut jalan. Jadi dari pos 1 menuju pos 2. Ini trek pos 1 sampai pos 2 itu nanjak, sekitar kemiringan sih 40 derajat sih, nggak terlalu miring banget. Dan treknya juga trek tanah. Nah, ini ada yang ngojek juga sampai pertengahan pos 2. Jadi kalau nyampe sini kita bayar lagi 50.000. Bukan bayar 50.000 sih, jadi 25.000 itu sampai pos 1. Kalau sampai pertengahan pos 2 itu jadi nambah 25.000 lagi, jadi totalnya 50.000 gitu. Jadi kalau jalan kaki dari pos 1 sampai pos 2 itu sekitar 2 jam perjalanan. Nah, ini kita udah sampai di pos 2. Di pos 2 itu ada warung sih, jadi kita bisa beli jajanan. Nah, kebetulan waktu saya mendaki ini di pos 2 tuh kita diguyur hujan. Jadi kita neduh dulu di pos 2 sambil jajan juga di warung. Di pos 2 itu kan ada warung, jadi kalau kita males bawa air dari bawah, jadi kita siapin duit aja, jadi beli di warung aja di pos 2 gitu. Oke, kemudian kita lanjut dari pos 2. Walaupun hujan ya, gerimis sih, nggak hujan deras juga, cuma gerimis doang. Kita lanjut untuk ngejar waktu juga, karena perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 itu tempat ngecamp kita ngecamp di pos 3 itu sekitar 3 jam, sekitar 3-4 jam gitu. Jadi perjalanan harus lanjut walaupun gerimis hujan. Kebetulan kita di perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 ketemu orang-orang juga yang turun ya, jadi mereka turun, kita baru naik.
Jadi kita berangkat dari pos 2 itu sekitar jam 2. Jadi estimasi nyampe ke pos 3 itu kita jam 6 sudah sampai. Jadi kita di pos 3 itu panitia udah ada yang jalan duluan untuk bangun tenda. Jadi kita sampai di pos 3 itu bisa langsung masuk tenda gitu. Jadi enaknya pakai trip itu kayak gitu. Jadi kita tidak usah memikirkan tenda gitu. Jadi ada panitia yang menyiapkan tenda. Jadi kita nanti sampai di pos 3 kita bisa langsung masuk tenda, nggak usah bikin tenda lagi gitu. Dan ini trek dari pos 2 menuju pos 3 lumayan curam sih. Jadi kayak kita tuh di jalur air sih sebenarnya, nih kayaknya di jalur air. Jadi kemiringannya juga 45 derajat sampai 50 derajat sih. Jadi miring banget, emang naik banget ini. Dan treknya itu batu-batu terjal sih, jadi harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita mijak batu yang istilahnya salah pijakan gitu. Jadi harus bener-bener hati-hati aja gitu. Dan sepanjang perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 kita udah pesimis banget karena udah cuaca itu mendung banget. Jadi kita takut aja besok pas summit cuaca kayak gini terus, kita nggak dapat bonus, nggak dapat pemandangan yang bagus gitu. Jadi sangat khawatir banget sih itu pas kita jalan dari pos 2 sampai pos 3 ngelihat cuaca kayak gitu. Dan takutnya malam juga kita kalau hujan pasti dinginnya lebih ekstra gitu. Makanya dari sini tuh kita udah pesimis aja ngelihat cuaca. Karena sepanjang perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 itu kita melihat cuaca itu mendung, gerimis gitu. Jadi udah pesimis aja gitu, takutnya pas summit kita nggak bisa dapat bonus, nggak bisa dapat pemandangan yang bagus gitu. Setelah menempuh perjalanan selama 3,5 jam dari pos 2, akhirnya kita sampai di pos 3. Dan sesampainya di pos 3 kita bisa langsung masuk tenda karena panitia dari trip kita udah menyiapkan tenda untuk kita. Jadi di sini juga yang bikin tenda tidak hanya dari trip kita, tapi juga ada dari trip yang lain. Ada juga yang solo hiking gitu. Jadi di sini kita kumpul bareng gitu. Jadi kelihatannya tuh rame banget di pos 3 ini. Sedangkan kita trip itu berangkat hanya 50 orang sih dari trip kita. Jadi di sini kayak banyak banget tendanya itu karena bareng sama trip-trip yang lain. Jadi sesampainya di tenda kita langsung masak untuk ngisi perut gitu ya, untuk kopi juga menghangatkan badan. Karena di sepanjang perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 kita diguyur hujan, jadi kayak badan lebih dingin aja gitu dan cepet lapar gitu. Kita udah lapar banget juga, jadi sekedar ganjal perut. Kita sesampainya di tenda langsung goreng-goreng sosis, makanan aja gitu seadanya. Dan total perjalanan dari base camp sampai pos 3 itu sekitar 5,5 jam gitu. Oh iya, jadi tempat bikin tenda atau tempat ngecamp juga sebenarnya ada 2, yaitu di pos 3 sama di sunrise camp. Jadi di atasnya pos 3 itu ada sunrise camp juga, sekitar jaraknya sekitar 30 menit dari pos 3 itu ada sunrise camp. Jadi kita bisa ngecamp di situ juga selain di pos 3 gitu. Oke, ini saya udah malam jadi udah persiapan tidur. Nah, dan kemudian untuk summit itu kita berangkat dari tenda itu dari pos 3 sekitar jam 2. Jam 2 dini hari kita bangun dan persiapan summit. Dan perjalanan dari pos 3 sampai puncak itu sekitar 5 jam perjalanan. Itu 5 jam perjalanan kita apabila jalannya normal gitu, nggak terlalu santai, nggak terlalu buru-buru gitu. Kalau santai sih di perjalanan bisa sampai 6 jam sampai 7 jam.
Kalau cepet ya 4 jam juga udah sampai gitu. Cuma kalau 4 jam ya mungkin jalannya lari-lari. Ini saya jalan normal aja sekitar 5 jam. Jadi dari pos 3 itu tadi berangkat jam 2 dini hari, sampai puncak itu kira-kira jam 7-an. Jam 7 berarti sekitar 5 jam perjalanan gitu. Dan untuk trek dari pos 3 tempat kita ngecamp tadi sampai puncak itu treknya bener-bener terjal, bener-bener penuh rintangan lah gitu. Jadi kayak kemiringan aja sekitar 45 derajat sampai ada yang 60 derajat juga sih. Jadi kayak kita kayak gelantungan aja gitu. Soalnya disiapin tambang juga sama orang lokal situ, kayaknya udah disiapin. Jadi ada tali tambangnya untuk kita naik. Soalnya jalurnya itu ada yang curam banget gitu. Jadi hampir 60 derajat gitu. Oh iya, kita dari pos 3 sampai puncak itu akan ketemu 3 trek berbeda. Jadi dimulai dari trek pohon-pohon tinggi. Nanti setelah habis trek pohon, ntar ketemu trek padang savana gitu. Jadi ada padang savananya juga, lumayan jauh juga sih. Soalnya dari pos 3 sampai puncak itu sekitar 5 jam sampai 6 jam gitu. Jadi setelah trek savana selesai, kita nanti akan ketemu trek seperti ini, batu-batu. Jadi batu-batu kerikil juga, harus lebih hati-hati di pijakannya gitu. Ini setelah trek ini selesai baru kita nyampe puncak. Jadi ini tanda-tanda kita mau nyampe puncak itu trek batu-batu kayak gini. Dan batu-batunya juga agak putih gitu, kayaknya kayak kena belerang-belerang juga, kena abu-abu vulkanik gitu. Jadi agak putih warnanya. Dan jika ketemu trek seperti ini, batu-batu putih, batu-batu kerikil, itu tandanya kita udah mau sampai puncak. Dan akhirnya di jam 7 kita udah sampai puncak dengan kondisi cuaca yang lumayan berkabut. Dan di sini saya udah mulai pesimis karena ngelihat kabut yang lumayan tebal. Takutnya nggak dapet bonus pemandangan yang bagus. Dan juga Sumbing terlihat cuma siluet saja gitu, jadi nggak terlihat jelas. Takutnya di sini kabutnya makin tebal dan bonusnya nggak dapet gitu. Namun ya saya tunggu aja gitu sambil menunggu yang lain, soalnya ada juga yang masih di bawah. Jadi kita ada yang jalan duluan, ada juga yang jalan santai, jadi masih di bawah gitu. Jadi selama kita menunggu mereka sampai di atas, ya udah kita muter-muter aja di sekitaran kawah melihat pemandangan-pemandangan kayak gini sambil berharap cuaca makin siang makin cerah gitu. Dan akhirnya di jam 8 lewat, hampir jam 9, akhirnya kita ketemu matahari dan cuaca juga makin cerah. Dan ini juga akhirnya memudarkan pesimis saya. Jadi kayak wah, jadi lega banget gitu bisa ngelihat bonus seindah ini gitu dari Gunung Sindoro dengan view Gunung Sumbing di seberang dengan lautan awan yang indah banget sih menurut saya nih. Tentu warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gula-gulana hatiku telah hancur sia-sia. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga. Oh iya guys, informasi, jadi trip yang saya gunakan ini trip dari Cianjur, yaitu Baraya Travel. Nanti untuk link Instagramnya saya sertakan di deskripsi video. Jadi untuk kalian yang mau mendaki menggunakan trip, ya apa salahnya kalau pemula itu menggunakan trip dulu gitu,
menggunakan travel dulu supaya lebih praktis aja gitu, lebih efisien juga sih dan menghemat biaya. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan di next video saya bisa jalan-jalan lagi dan bisa naik ke gunung-gunung yang lain di Indonesia, terutama yang saya pingin ya di Gunung Rinjani. Ya nanti lah kalau untuk Rinjani bisa saya atur lagi jadwalnya. Mungkin untuk sementara saya pengen dulu naik gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa dulu gitu. Jadi next video saya mungkin akan jalan-jalan ke gunung yang lain gitu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.